Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipani, channelnya Ken Sosei dan Es Magang. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas soal JPS lagi, yaitu jawab pertanyaan subscriber. Nah, di video kali ini aku ngasih kesempatan buat jawab pertanyaan dari DM Instagram. Ini akunnya dari Lilin Elina. Pertanyaannya gini: Assalamualaikum Mas Edi, saya pengikut Anda. Siap. Piye to Mas, Jepang itu kok buka tutup. Kira-kira opo ono harapan dibuka ora ya Jepang iku Mas, soalnya wis terlanjur masuk LPK. Solusine Mas piye? Enake lanjut opo mundur iki? Nah, ternyata pertanyaannya pakai bahasa Jawa. Nah, buat teman-teman yang tinggal dari luar Jawa atau nggak ngerti bahasa Jawa, di sini akan aku sedikit translate dan biar teman-teman juga ngerti apa sih yang ditanyakan. Oke, pertanyaannya gini: bagaimana Thomas, Jepang kok buka tutup terus? Kira-kira apa ada harapan dibukanya Jepang itu Mas? Soalnya wes udah terlanjur masuk LPK. Solusine bagaimana, lanjut atau mundur dari LPK? Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, sebelum aku jawab pertanyaannya, aku di sini mau ngebahas soal memang benar Jepang lanjut lagi tutupnya. Baru aja hari ini per tanggal 11 Januari Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengumumkan bahwa penutupan bordernya akan dilanjut sampai akhir Februari. Nah, di video sebelumnya aku ngasih informasi ke teman-teman, memang tanggal 11 akan diadakan konferensi pers dan pernyataan langsung secara resmi bahwa diperpanjang atau tidak, dan ternyata kita dapat kabar yang cukup tidak mengenakan, bahkan kabar yang sangat buruk, yaitu pemerintah Jepang memperpanjang status daruratnya sampai akhir Februari nanti. Jadi buat teman-teman tetap bersabar. Mungkin kalau disuruh sabar ya dari dulu kalian sabar terus, tapi tetap terus sabar lagi. Kita berdoa aja bareng-bareng, mudah-mudahan di akhir Februari nanti memang penutupan yang terakhir kalinya. Semoga di tahun 2022 ini, mulai bulan Maret sampai seterusnya, border di Jepang bisa buka untuk calon CPMI terkhususnya ya. Dan mudah-mudahan tahun-tahun kemarin nggak terulang lagi di tahun ini. Tahun kemarin kan tutup terus sepanjang tahun, pernah buka 1 bulan tutup lagi ya. Tuh. Mau gimana lagi? Oke, kembali lagi ke pokok tadi. Pertanyaan dari Lilin Elina soal harapan Jepang buka atau tidak ya. Harapannya ya kita berharap ya cepat buka, tapi bisa dipastikan kalau memang Jepang itu kasus Omikronnya itu menurun dan melandai seperti yang kemarin-kemarin, tidak ada lonjakan kasus yang secara spesifik, kemungkinan akan membuka bordernya. Terus selanjutnya, apabila memang Indonesia untuk penularan Omikron ini bisa diatasi, maka Indonesia diizinkan untuk masuk Jepang ya. Kalau untuk harapan masih dipastikan pasti ada harapan, karena pemerintah Jepang itu sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama dari Indonesia, baik visa magang ataupun visa top tekno, bahkan visa-visa lainnya. Nah, terus menanyakan solusi yang sudah terlanjur masuk LPK ya. Menurut pertanyaan tadi, solusinya Mas piye enake lanjut apa mundur iki. Nah, di sini akan aku kasih beberapa jawaban karena memang kondisi seseorang itu beda-beda. Jadi semisal kalau memang si A bisa lanjut, si B harus mundur, ya otomatis harus mundur. Jadi di sini akan aku kasih jawaban secara tengah-tengahnya. Bisa kalian pilih jawaban A dan kalian bisa pilih jawaban B. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu jangan mundur ya. Kalau sudah masuk LPK jangan mundur. Kan di LPK itu ada program-program pembelajaran, misal dari bab 1 sampai bab 25 atau sampai bab 35. Jadi kamu jangan mundur dulu, lanjutkan terus belajar bahasa Jepangnya sampai pembelajarannya selesai. Nah,
kalau pembelajarannya selesai, maka kamu bisa istirahat di rumah dulu, belajarnya di rumah atau sambil nyari kerjaan lain, terus sambil nunggu info dari LPK soal job order atau istilahnya mensetsu atau istilahnya lowongan pekerjaan dari pemerintah, dari perusahaan Jepang ada atau tidak. Nah, sambil kamu nunggu di rumah, apabila nanti ada job order, kamu bisa ikutan mensetsu dan kamu bisa lanjut proses. Jadi kamu bisa untung, ya. Istilahnya kamu bisa mengatasi karena Jepang ini masih buka tutup, kamu bisa belajar di rumah. Asalkan pembelajaran untuk bahasa Jepangnya sudah selesai dan bisa dilanjutkan di rumah. Yaitu untuk solusi yang pertama. Jadi selesaikan program belajarmu karena kamu sudah terlanjur bayar, jadi otomatis lanjutkan saja sampai selesai. Nah, setelah selesai kamu bisa istirahat di rumah dulu, belajar di rumah dan menunggu informasi selanjutnya soal perihal job order, ya. Terus di sini aku langsung aja menjawab, lebih baik di pilihan yang kedua, ya. Tadi pilihan pertama kamu selesaikan belajarmu dulu, terus setelah selesai kamu bisa belajar di rumah dan menunggu job dari perusahaan. Setelah job ada, kamu bisa masuk LPK lagi dan ikutan mensetsu, dan kamu bisa bekerja di rumah, ya, kalau kamu memang menggunakan biaya. Nah, terus untuk apabila kamu memang tidak bisa lanjut, otomatis kamu lebih baik mundur saja, karena memang sekarang memang tidak bisa diprediksi, ya. Aku aja yang harusnya berangkat tahun 2021 yang sudah punya CO, tinggal ngajuin visa, aku nggak bisa berangkat. Nah, jadi ya memang kalau kamu terkendala ini sebetulnya apa ya, sebetulnya istilahnya tidak bisa dihindari, ya, karena kalau kamu memang tidak punya biaya dan terpaksa harus mundur, kamu bisa mundur saja. Karena kalau kamu lanjut terus mengeluarkan biaya yang terus dan kamu tidak bisa membayar biaya tersebut, ya otomatis terpaksa kamu harus mundur dulu, cari pekerjaan lain. Istilahnya pembelajarannya kamu terima itu kamu lanjutkan di rumah sambil bekerja, itu ya untuk pilihan yang kedua. Ya, kalau pilihan kedua itu memang tidak bisa dipaksakan, karena kalau masalah duit itu nggak bisa dipaksakan. Jadi buat teman-teman kalau memang terkendala soal biaya, lebih baik mundur aja dulu, ikhlaskan aja, kamu belajar di rumah. Terus bilang kalau kamu sudah masuk LPK, bilang ke pemilik LPK-nya atau para sensei kalian, bla 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 bla, bicara sejujurnya, karena kondisinya cuma seperti ini, masih belum dipastikan. Nah, melalui pembicaraan tersebut kamu pasti akan mendapatkan solusinya, ya. Nah, itu mungkin untuk jawabanku untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber dan follower Instagram, ya, soal solusi maju atau mundur. Nah, solusi maju atau mundur itu kembali ke diri kalian sendiri dan kondisi kalian sendiri, terutama yaitu di faktor ekonomi. Kalau memang ekonomi kamu mencukupi dan kamu hampir selesai programnya, ya kamu bisa lanjut. Terus yang kalau kamu memang nggak punya biaya, yang lebih baik mundur aja, jangan dipaksakan, karena kalau kamu memaksakan diri, terus kamu malah menambah lebih banyak biaya lagi. Nah, di sini aku berpikirnya secara tengah-tengah, jadi teman-teman bisa mengambil solusi yang A dan solusi yang B, ya. Jadi buat teman-teman yang banyak sekali mungkin yang merasakan hal ini, jadi aku sampaikan di video ini bisa mewakili kalian supaya kalian bisa berpikir lebih lanjut lagi. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah dan atau follow Instagram @edimedia_, dan tanya aja di DM Instagram, pasti tak jawab atau langsung tak balas via DM atau balas melalui via video seperti ini. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman jangan down, tetap semangat, fokus belajar bahasa Jepangnya. Kalaupun memang tidak memungkinkan untuk lanjut, ya lebih baik mundur dulu, cari pekerjaan lain. Itu yang bisa aku kasih solusinya. Oke, kita kurang ada gantung semesta. Jangan matanya. See you the next video.